Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik. Di sini kita akan melanjutkan materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Berikut ada sedikit quotes dari Albert Einstein. Silakan dibaca. Semoga dapat memotivasi adik-adik sekalian ya. Oke, nah pada pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa submateri, yaitu tentang benda tegar, momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut, serta kekekalan momentum sudut, dan sedikit ke energi kinetik rotasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke 3 subbab ini. Energi pada gerak translasi dan rotasi. Ya, mari kita lihat. Nah, di sini lingkaran ini mengalami pergerakan yang seperti ini. Jika dilihat, dia mengalami pergerakan apa saja? Ya, lingkaran ini mengalami 2 pergerakan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, gerak yang berputar ini itu gerak rotasi seperti yang telah dibahas sebelumnya, dan dia berpindah tempat. Lihat, dia bergeser, itu dinamakan bergerak translasi. Jadi dia bergerak lurus dan berpindah tempat. Nah, untuk persamaannya kemarin sudah dibahas sedikit ya, untuk energi kinetik translasi dan rotasi. Nah, untuk totalnya juga sudah dibahas, yaitu tinggal dijumlahkan saja. Nah, di sini kita akan masuk ke energi total atau energi mekanik. Seperti yang telah dibahas di beberapa materi di kelas 10 sebelumnya, kalau energi mekanik itu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik total. Ini energi kinetik totalnya, sedangkan yang ini energi potensialnya. Nah, ini ada contoh soal, bisa dibaca. Ana sedang mengamati sebuah bola berongga yang mengalami gerak translasi dan rotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut berturut-turut V dan omega. Berapakah energi kinetik total bola berongga tersebut? Ini yang diketahui kecepatan linearnya V. Ini nanti bisa diganti dengan angka ya. Ini sementara pakai seperti ini. Lalu kecepatan sudutnya omega dan inersia bola berongga itu 2/3 mr kuadrat. Lalu dicari EK totalnya. Seperti persamaannya tadi, tinggal dimasukkan saja variabel-variabelnya. Inersia 2/3 mr kuadrat, lalu ini omega, lalu digabungkan dan ketemu hasil akhirnya yaitu 5/6 mv kuadrat. Lanjut, aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, di hukum 2 Newton ini terjadi pada beberapa peristiwa. Contohnya yaitu benda dihubungkan dengan kabel dan benda yang menggelinding pada benda miring. Nah, ini contohnya katrol. Benda yang dihubungkan dengan katrol. Ini di LKS sudah ada beberapa sih contohnya. Jadi ini cara kerjanya gini. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi beban. Kan bendanya ini bergerak translasi dan rotasi. Si katrolnya ini gerak rotasi pada katrol. Nah, sebelumnya kita lihat katrol ini kan dia mengalami 2 pergerakan juga, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Untuk kita tinjau dari gerak translasi dulu ya. Untuk hukum 2 Newton yang di sini kita tahu bahwa sigma F sama dengan massa kali percepatan. Nah, di sini yang bergerak translasi itu si bebannya. Bebannya kan dia bergerak ke bawah begitu kan. Atau nanti misal diputar ke arah yang berlawanan dia bisa ke atas. Nah, untuk itu kita langsung substitusikan saja. Di sini tuh sigma F yaitu jumlah gaya yang bekerja pada si beban ini. Gaya yang bekerja, ini dilihat, ini ada gaya berat dan tegangan. Nah, di sini sebenarnya fleksibel, tapi kita ibaratkan ini yang gaya beratnya positif. Jika W-nya ini positif, maka T-nya ini kan tegangan yang ke sini kan berlawanan, jadinya negatif.
Makanya ini mg min T. T ini tegangan gaya tegangan talinya ini. Nah, lalu untuk yang hukum 2 Newton pada gerak rotasi, di katrol kan terjadi gerak rotasi, gerak berputar. Nah, diketahui bahwa pada gerak berputar itu kan ada percepatan sudutnya. Nah, sebelum itu kita masuk yang kemarin, momen gaya. Di sini kalau gerak rotasi katrol itu kan analoginya sigma tau sama dengan inersia kali alfa. Ini kemarin sudah dibahas di waktu awal dinamika rotasi itu. Nah, sigma tau-nya di sini torsinya yang bekerja kan ini. Ini torsi yang bekerja tuh yang dia ke bawah, lalu jari-jarinya ini. Nah, gayanya kan gaya tegangan tali yang ke bawah. Kalau ke atas tadi kan negatif. Kalau gaya tegangan talinya ke bawah berarti positif. Positif ini T kali R, jari-jari katrol. Sama dengan inersia kali percepatan sudut. Nah, kita tahu bahwa percepatan sudut kan analoginya sama dengan percepatan linear per jari-jari. Jadi ini tinggal disubstitusikan ke sini. Jadinya T kali R sama dengan I A per R. Lalu R-nya dipindah, jadi persamaan seperti ini. Ini persamaan tegangan tali pada katrol yang ada di sini. Lalu kita masuk ke ini persamaan hukum 2 Newton. Jadi kedua persamaan yang tadi di sini, persamaan ini dan persamaan yang ini itu disubstitusikan, digabung. Jadinya seperti ini. Kalau sedikit bingung nanti bisa ditanyakan kembali. Pokoknya tadi dua persamaan yang di awal tadi digabung lalu jadi seperti ini. Kemudian ini tinggal pindah ruas lalu ketemu mg sama dengan ini. Lalu kita akan mencari percepatannya. Percepatan sama dengan m. Ini tinggal dipindah-pindah juga sih. M ini pindah ke sini kan jadi per m plus 1 per r kuadrat. Jadilah persamaan ini. Nah, kita tahu bahwa momen inersia silinder pejal itu kan setengah mr kuadrat. Jadinya ketika disubstitusikan ke sini, ini kan ini I per R kuadrat. Ketika inersianya disubstitusikan, maka setengah mr kuadrat per R kuadrat. Ini R-nya bisa dicoret sama yang ini. Lalu jadilah persamaan seperti ini. Ini persamaan percepatan pada kondisi katrol seperti ini. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, jika dijabarkan, penjabarannya juga hampir sama kayak tadi. Jadi dikasih ini ada tegangan tali, ada gaya berat benda 1 dan benda 2. Nanti langsung ketemu percepatannya seperti ini. Untuk penjabarannya di skip saja ya. Lalu ini untuk bab benda mengelinding pada. Selanjutnya pada kasus benda menggelinding pada bidang miring. Ini pakai hukum kedua Newton tadi seperti ini. Nah, ini sama. Jadi sigma F itu gaya yang bekerja pada benda ini. Jika dilihat, benda ini punya dua gaya yang bekerja, yaitu pertama saat dia turun ke sini, turun ke bawah, lalu kedua gaya gesekan. Nah, di sini bisa langsung dimasukin saja. Karena dia ke bawahnya kita ibaratkan positif. Dia ke bawah positif, lalu untuk ini kan berlawanan arah F-nya, jadinya minus. Nah, untuk ini sama kayak sebelumnya, untuk yang gerak rotasinya itu dengan torsi. Di sini F gaya yang bekerja kan F, lalu untuk torsi kan untuk jari-jarinya, jari-jari si bola yaitu R. Lalu untuk inersianya, ini inersia bola ini tergantung bolanya bola pejal atau bola berongga, jadi K-nya nanti menyesuaikan. Lalu untuk alfanya langsung tadi dimasukkan saja A per R yang dibahas di sebelumnya tadi. Lalu untuk nilai F-nya seperti ini. Nah, ketika kedua persamaan itu disubstitusikan, jadi
persamaan ini dan persamaan yang ini tuh digabung. Ibaratnya ini kan F sama dengan MA per, ini negatif F dulu ya, MG sin theta. Lalu ketika F-nya ini dipindah ruas, maka nanti ini bisa menyesuaikan. Intinya ditinggal F-nya di sini, terus ini dipindah ke sini gitu. Nah, nanti persamaan di sini dan persamaan yang kedua ini digabung, lalu bisa ditentukan nilai percepatannya. Ini untuk hukum kekekalan energi mekanik. Seperti yang kita tahu kemarin bahwa energi mekanik itu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi untuk yang tadi itu bisa langsung disubstitusikan di sini. Untuk yang ini yang nggak ada aksennya itu energi mekanik sebelum bola menggelinding. Jika ini pas bola menggelinding. Nah, sebelumnya kan bola diam. Ini diibaratkan tadi bolanya diam. Jadi ketika bolanya diam, maka otomatis dia nggak bergerak kan. Jadi energi kinetik dan rotasinya itu sama-sama 0. Nih. Lalu tinggal dimasukkan seperti biasa, dihitung. Ini diteliti di matematikanya ya. Biasanya banyak salahnya paling di perhitungan. Lalu tinggal disubstitusikan dan ketemulah nilai kecepatan bendanya. Kecepatan bendanya itu sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Ini dapatnya dari yang ini tadi ketika dipindah ruas dan sebagainya. Nah, ini ada contoh soal. Untuk contoh soalnya, ini tuh langsung jawabannya dulu ya. Sebuah bola pejal diturunkan dari mobil box menggunakan bidang miring bersudut 30 derajat. Nah, di sini kita tahu bahwa bola pejal itu inersianya tuh 2 per 5 mr kuadrat. Sudutnya 30 derajat dan percepatannya 10. Nah, yang ditanyain percepatan oleh bola pejal. Ini seperti yang tadi kan, percepatan yang mana tadi? Yang ini. Kan tadi miring juga, lalu langsung masuk ke percepatan saja. Karena tadi sudah dibahas yang caranya. Nah, langsung seperti ini. Tinggal disubstitusikan variabelnya. G sin theta, K konstantanya 2 per 5. Ini K ini tuh konstantasi momen inersia ya. Jangan sampai lupa. Lalu ketemulah jawabannya. Percepatan dari si bola pejal tersebut. Lanjut ke setimbangan benda tegar. Ini di pertemuan pertama sudah dibahas, jadi di skip saja. Nah, ini contohnya yang kemarin sudah ada yang lampu itu. Lalu ini pengerjaannya, ini bisa dilihat kembali saja. Nah, untuk ini sama prinsipnya dengan torsi, cuma bentuknya seperti ini. Nanti bisa dipelajari lagi. Ini jenis-jenis kesetimbangan. Bisa dibaca sendiri ya, kesetimbangan stabil, labil, dan netral. Intinya kalau stabil itu dia yang terus bergerak gitu loh, ke sini ke sini ke sini. Kalau labil tuh ketika dia dikenai gaya dia nggak kembali ke posisi awalnya. Kalau netral itu dia berubah tapi posisi titik berat saat di sini dan di sini tuh beda.